Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Angker. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Kamai Tea. Kisah kali ini berjudul Kisah Tragis Berburu Arwah Noni Belanda di Sekolah Kuno. Sebelum kita memasuki kisahnya, buat teman-teman yang mempunyai kisah horor nyata, bisa dikirim melalui email radioangker@gmail.com. Langsung saja kita dengarkan kisah berikut ini. Nanci adalah seorang noni Belanda yang konon ceritanya meregang nyawa setelah nekat bunuh diri dengan cara melompat dari salah satu tangga di sebuah sekolah yang cukup terkenal di kota Bandung. Sejak itulah sosok arwah Nanci kerap menampakkan dirinya di sekolah itu hingga saat ini dan menjadi kisah turun-temurun di masyarakat Bandung. Dan karena itulah Gilang yang juga seorang YouTuber mencoba membuktikan keberadaan sosok Nanci di sekolah tersebut, sekaligus menuntaskan rasa penasarannya terhadap sosok Nanci dan menjadikan pengalamannya tersebut sebagai bagian konten untuk channel YouTube miliknya. Lalu disinilah cerita mengerikan itu dimulai. Kamis 10 Februari 2017. Hari itu Gilang sudah berada di Bandung bersama satu orang temannya yang juga bertugas sebagai kameramen. Gilang memang sudah memiliki rencana jika perjalanannya membuktikan keberadaan sosok arwah Nanci akan dia jadikan sebagai konten untuk channel YouTube-nya. Gilang memang adalah seorang YouTuber. Walaupun tidak sepopuler Atta Halilintar, Baim Wong, dan lain sebagainya. Tapi bisa dibilang Gilang ini cukup rajin untuk memposting video-videonya setiap hari. Konten videonya bervariasi, dari mulai soal review barang, tips, dan trik, game hingga soal kuliner, semua menjadi konten dalam akun YouTube-nya. Dan khusus ekspedisi berburu hantu seperti ini adalah momen pertama bagi dirinya. Ekspedisi kali ini Gilang seperti biasa ditemani oleh sahabat karibnya yang juga menjadi kameramennya bernama Adi. Adi memang kebetulan adalah asli orang Bandung dan dia juga cukup paham bagaimana cerita tentang arwah Nanci ini di masyarakat. Bahkan Adi juga sempat meminta kepada Gilang agar membatalkan niatnya untuk mencari sosok Nanci di sekolah tersebut. Tapi sepertinya Gilang sudah memiliki tekad yang bulat untuk mencari tahu tentang sosok Nanci. Malam itu ekspedisi berburu arwah Nanci pun dimulai. Di, kameranya udah siap semua kan? Kita bisa sampai pagi loh di sana. Tanya Gilang. Udah, tenang aja. Kita bawa 2 kamera sama baterai cadangan, lumayan banyak kok, jawab Adi. Oke, kalau gitu kita langsung ke lobi deh, ujar Gilang sambil pergi meninggalkan kamar menuju ke lobi. Cuaca malam cukup terasa dingin, ditambah dengan gerimis yang turun sejak sore semakin menambah suasana dingin di kota Bandung. Dan tak lama kemudian Adi tiba di lobi hotel dan kemudian mereka bergegas menuju taksi yang sudah siap menunggu untuk membawa mereka ke sekolah tempat di mana sosok Nanci mengakhiri hidupnya. Selama perjalanan menuju lokasi tujuan, Adi terlihat cukup gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam benaknya. Tapi Adi pun tak tahu apa yang membuatnya menjadi gelisah. Kalau karena yang akan dia cari ini adalah sosok hantu. Faktanya Adi bukanlah seorang yang penakut, apalagi dengan hantu. Tapi rasa gelisah Adi kali ini berbeda dengan biasanya. Tapi entah apa.
Tak sampai 30 menit, mobil taksi pun berhenti di depan sebuah sekolah. Ya, ini adalah lokasinya. Lalu mereka berdua pun turun dan mulai melihat-lihat sekeliling bangunan sekolah tersebut. Lalu Gilang meminta Adi untuk segera menyalakan kameranya dan mulai merekam. Mereka berdua hanya berkeliling di luar area sekolah, tapi selama 1 jam lebih mereka berkeliling. Sepertinya Gilang merasa tak puas karena tidak menemukan hal yang menarik. Dan dia berpikir tentu konten YouTube-nya tidak akan banyak yang menonton jika hanya merekam kondisi bangunan sekolah saja, tanpa ada penampakan atau bukti apapun tentang keberadaan sosok Nancy. Kemudian Gilang punya ide yang sedikit nekat, yaitu mencari celah agar bisa masuk ke dalam gedung sekolah tersebut. Dan tentu saja idenya tersebut ditolak oleh Adi. Adi tak mau memaksa masuk ke dalam area sekolah tersebut karena dirinya bisa berurusan dengan pihak berwajib jika melakukan hal konyol tersebut. "Ah, enggak deh Lang, gue kagak mau masuk ke dalam tuh sekolah, bisa ketangkep polisi ntar," ujar Adi. "Enggak lah, tenang aja, takut amat sih, gue jamin kita aman," ucap Gilang meyakinkan. Setelah beberapa saat, karena cuaca gerimis juga semakin deras, akhirnya Adi mengiyakan ajakan Gilang untuk masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara ilegal. Gilang menemukan sebuah jendela kelas yang terbuka dan mereka bisa masuk ke dalam area dalam sekolah melalui jendela tersebut. Pertama kali berada di dalam sekolah tersebut, mulai terasa suasana yang sangat mencekam. Lorong-lorongnya sangat menyeramkan. Sangat kental sekali arsitektur Belanda di sekolahan tersebut. Dan baru beberapa saat mereka mengamati kondisi sekitarnya, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang seakan mendekat ke arah mereka. Langkah kaki tersebut awalnya terdengar seperti berjalan lalu kemudian berubah menjadi seperti seorang yang sedang berlari. Gilang dan Adi kaget dengan kejadian tersebut dan mereka mencari sumber langkah kaki tersebut. Tapi tidak ada siapapun di sana, hanya mereka berdua saja saat itu. Tak lama kemudian suara langkah kaki itu pun menghilang. Gilang dan Adi yang masih cukup shock dengan hal itu kemudian memutuskan untuk menyelesaikan ekspedisi tersebut. Mereka merasa jika momen yang baru saja terjadi itu sudah cukup untuk dijadikan konten YouTube yang mereka cari. Lalu mereka mencari jendela yang tadi terbuka untuk jalan masuk. Tapi setelah dicari-cari, mereka tak menemukan jendela di mana mereka masuk tadi. Semua jendela telah tertutup, dan yang aneh, tak satu pun jendela itu bisa dibuka. Sekalipun dengan menggunakan berbagai cara dan tenaga. Padahal jendela tersebut tidak dalam keadaan dikunci menggunakan gembok atau sejenisnya. Panik dengan kondisi tersebut, Gilang dan Adi mencoba untuk naik ke tingkat 2 melalui tangga utama. Dan ketika sedang berlari di tangga tersebut menuju ke lantai atas, tiba-tiba saja mereka mendengar suara wanita yang seakan berteriak dari arah bawah. Dan ketika mereka melihat ke arah suara teriakan tersebut, ternyata suara itu berasal dari seorang gadis Belanda dengan pakaiannya yang penuh darah. Terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya, mereka berdua lalu melanjutkan langkahnya untuk menuju ke lantai atas. Mereka terus berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi jalan keluar itu tak pernah mereka temukan. Setelah mereka cukup kelelahan, akhirnya mereka duduk di lantai dan pasrah dengan apa yang mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, Adi meminta izin kepada Gilang untuk buang air kecil di salah satu toilet yang kebetulan posisinya berada di hadapan mereka. Gilang pun mengiyahkan dan meminta agar Adi untuk tetap hati-hati. Dan Adi pun bergegas berjalan menuju toilet tersebut tanpa sepatah kata pun. 10 menit berlalu.
Adi masih belum keluar dari dalam toilet. Gilang kemudian berteriak agar Adi segera keluar dari dalam toilet. "Woi, Di, lu lama banget di toilet. Udah selesai belum sih?" tanya Gilang. Tapi tak ada jawaban apapun dari Adi, hingga membuat Gilang semakin cemas terhadap kondisi temannya tersebut. Gilang kemudian bangun dari duduknya dan mulai berjalan ke arah toilet. Lalu tak lama setelah itu terdengar dering ponselnya memanggil. Sekejap Gilang melihat di layar ponselnya dan ternyata itu telepon dari Adi. Kemudian Gilang mengangkat telepon tersebut. "Lang, lo di mana?" tanya Adi dari ujung telepon. "Ya, gue masih nungguin lo lah, di depan toilet. Lo ngapain lama banget sih?" jawab Gilang. "Nungguin gue? Lah, gue justru yang nungguin elu. Ini gue udah sejam nunggu di jendela kelas tempat tadi kita masuk," ujar Adi. "Loh, jadi yang dari tadi sama gue itu siapa?" tanya Gilang. Dan setelah itu hubungan telepon pun terputus. Gilang kemudian mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat menuju pintu toilet. Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan terus mendekat. Lalu tiba-tiba Adi yang berada di bawah melihat Gilang melompat dari lantai atas dan tewas seketika dengan kepala yang hancur.